Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Subradi di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman, apa kabar nih? Saya harap teman-teman sahabat P3K dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Teman-teman, di sini channel Ceko Matunes akan membahas tentang jadwal pendaftaran dan pelaksanaan P3K tahun 2022. Ayo teman-teman cek info lengkapnya. Berita Seloraya pembukaan pengusulan kebutuhan P3K tahun 2022 telah disampaikan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pada tahun 2022. Nah, mekanisme rekrutmen guru sebelumnya yang pertama yaitu penetapan kebutuhan, usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing. Yang kedua, penetapan atau persetujuan kebutuhan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan proses seleksi CASN. CASN melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Misalkan Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongannya atau informasinya. Isunya, formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru secara nasional. Yaitu kebutuhan di 2021 sebanyak 1.244.961. Padahal usulan Pemda di 2021 hanya 506.252. Yang lulus di tahap 1 dan tahap 2 yaitu 2.930.860 orang. Lowongan guru di daerah 3T kurang diminati, yaitu ada 117.939. Lowongan guru tidak ada pelamarnya. Penyesuaian passing grade untuk memenuhi alokasi kebutuhan. Rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru tahun 2022. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan, pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek dengan memprioritaskan guru yang lulus pada tahun 2021 namun tidak dapat formasi. Yang kedua, penetapan kebutuhan atau formasi oleh Kemenpan RB sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenq. Yang ketiga, proses seleksi prioritas peserta yang lulus yaitu memprioritaskan guru yang sudah lulus pada tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Proses seleksi antara pelamar baru atau new recruitment dengan guru GTK termasuk tenaga honorer K2 yang berpengalaman tidak disamakan. Pemenuhan kebutuhan, misalkan Pak Budi seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi kedua. Akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Yang keempat, seleksi peserta dengan metode observasi dan background check, yaitu misalkan guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K tahun 2022. Jadwal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 telah dibahas sebelumnya dalam rapat koordinasi pada Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN, Kemq, serta yang lainnya berkenan dengan kebutuhan ASN tahun 2022. Seperti diketahui, jika pengadaan ASN tahun 2022 hanya diperuntukkan untuk P3K atau hubungan perjanjian kerja. Untuk breakout rekrutmen guru, penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemendikbudristek.
Nah, untuk proses rekrutmen GTT dengan new recruitment dibedakan. Untuk penetapan, lulusan terbaik ditetapkan di daerah prioritasnya. Jadi teman-teman yang tahap 1 sudah lulus PG, tahap 2 lulus PG, tapi belum dapat penetapan, ini beda ya teman-teman. Nanti di tahap 3 atau di tahun 2022 langsung lulusan terbaik ditempatkan di daerah prioritasnya. Nah, di sini di poin nomor 1, pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek dengan memprioritaskan guru yang lulus pada tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Contohnya saja Pak Budi, seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi kedua. Akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar dapat si Pak Budi ini dapat melamar di sekolahnya dan ditempatkan di sekolah tersebut ya teman-teman. Oke, teman-teman lanjut ya. Berdasarkan hasil perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022, saat ini Kemendikbud dan Kemenpan RB telah melaksanakan penetapan formasi P3K tahun 2022 mulai dari Januari hingga Mei 2022. Berdasarkan jadwal tahapan rekrutmen ASN 2022, pada bulan Mei, Kemenpan RB telah melangsungkan proses validasi usulan formasi ASN 2022 yang akan ditetapkan pada bulan Juni 2022. Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Aidu Tauhid telah membuka kebutuhan verifikasi serta validasi berkaitan kebutuhan ASN di kantor pusat BKN Jakarta pada Rabu 18 Mei 2022. Ya, teman-teman, berikut adalah rencana dan pengadaan ASN tahun 2022 pada Maret 2022. Pertama yaitu finalisasi data kebutuhan CASN pelaksanaan P3K 2022 ya teman-teman. Yang kedua yaitu pembukaan e-formasi dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2022. Validasi usulan formasi dilaksanakan pada bulan Mei 2022. Penetapan kebutuhan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Yang kelima, penyampaian formasi ke Pemda dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Integrasi dan kebutuhan dengan SSCASN dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Pengumuman seleksi dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Pengumuman seleksi pendaftaran SSCASN BKN dan pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Itulah teman-teman jadwal lengkap tahapan rekrutmen CASN 2022 yang di dalamnya termasuk rekrutmen P3K tahun 2022. Nah, bagi teman-teman yang belum lulus di seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, di sini Kemenpan RB rencana mekanisme baru rekrutmen P3K tahun 2022 yaitu akan memprioritaskan guru yang lulus pada tahun 2021 namun tidak memprioritaskan atau tidak mendapatkan formasi. Penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenkyu. Ya teman-teman, sebagai contoh itu Pak Budi, seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi kedua. Tetapi
akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Proses seleksi antara pelamar baru atau new recruitment dengan guru GTK termasuk K2 yang berpengalaman tidak disamakan. Jadi nanti ada 2 rekrutmen baru ya teman-teman, dibedakan antara yang baru melamar dengan yang sudah lolos seleksi tahap 1 dan tahap 2. Mungkin itu dulu dari saya di channel Cekomat UNES, Eko Supriyadi. Mohon izin pamit dan undur diri. Kalau ini bermanfaat, videonya bermanfaat, bisa disebarluaskan ke teman-temannya. Mungkin itu dulu dari channel Cekomat UNES. Saya akhiri. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, dan komen ya teman-teman. Semoga teman-teman di tahap selanjutnya bisa lulus maksimal dan mendapatkan NIP di tahun ini. Terima kasih. Salam sahabat P3K. Bye-bye.